Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muharrar SPD IMPD selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Quran Hadis dan teman-teman seperjuangan yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ketiga kalinya, saya akan menyampaikan kultum tentang pentingnya moralitas. Islam adalah agama yang sempurna. Ia tidak hanya mengatur tentang ibadah ritual seperti sholat, puasa, dan zakat, tetapi juga menekankan pentingnya akhlak atau moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tafsir Al-Misbah, Prof. Muhammad Quraisyah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah cahaya misbah yang menerangi jalan hidup manusia. Salah satu pancaran cahayanya adalah pembentukan akhlak yang mulia. Jadi setiap ayat Al-Quran bukan hanya untuk dibaca dan dihafal, tapi juga diamalkan agar membentuk karakter dan moral yang baik. Sebagaimana dalil dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhunna inna ba'dadh-dhunna ismun wa la tajassasu wa la ya'tab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadakum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhlah banyak dari prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, serta janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini dijelaskan sebagai kode etik sosial, artinya Allah tidak hanya melarang hal-hal besar seperti mencuri atau membunuh, tapi juga menegur hal-hal yang tanpa kecil seperti berprasangka buruk, mencari aib orang lain, dan bergunjing. Mengapa? Karena dari dosa-dosa kecil inilah kehancuran moral dan rusaknya persaudaraan bisa berawal. Quraisyah menegaskan, larangan-larangan itu bukan sekedar adab sopan santun, tapi bagian dari sistem moral Islam yang menjaga kehormatan dan keharmonisan sosial. Kalau masyarakat kehilangan moral, maka hubungan antar masyarakat akan mudah retak, timbul kebencian, dan akhirnya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, innama bu'itsu liutammama sholihal akhlaqi, yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis ini menegaskan bahwa misi utama Rasul bukan hanya mengajarkan sholat atau zakat, tetapi membentuk manusia yang bermoral. Ibadah hanyalah sarana, tujuan adalah lahirnya akhlak yang baik. Kalau seseorang rajin sholat, rajin puasa, tapi masih suka berbohong, masih dengki atau meragukan orang lain, berarti dia belum memahami makna ibadah sesungguhnya. Sebab menurut Quraisyah, iman yang sejati pasti melahirkan akhlak mulia. Akhlak adalah cermin dari kualitas iman seseorang. Ada 3 alasan mengapa moralitas begitu penting dalam pandangan Islam. Yang pertama, moral menjaga keharmonisan sosial. Tanpa moral, hubungan antar manusia akan penuh konflik, kebencian, dan saling curiga. Yang kedua, moral menjadi penentu kemuliaan umat. Sejarah Islam menunjukkan bahwa umat Islam berjaya ketika akhlak mereka terjaga, jujur, amanah, dan saling menghormati. Yang ketiga, moral adalah bukti nyata dari ibadah. Ibadah sejati tidak berhenti dari sajadah. Ia harus tercermin dalam perilaku sehari-hari, jujur dalam bekerja, sabar dalam menghadapi masalah, dan penuh kasih sayang terhadap sesama. Namun kenyataannya di sekitar kita menunjukkan bahwa krisis moral masih terjadi. Kita sering melihat kebohongan, fitnah, ghibah, bahkan korupsi. Semua ini menunjukkan lemahnya pemahaman bahwa ibadah seharusnya membuahkan akhlak. Mari kita renungkan, apa gunanya rajin beribadah jika akhlak tidak berubah? Bukankah tujuan agama adalah menjadikan kita manusia yang lebih baik? Mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman moral dan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan hidup. Dengan meladani akhlak beliau, kita akan menjadi hamba yang bukan hanya rajin beribadah, tapi juga membawa manfaat dalam kedamaian bagi sesama. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.